Semuanya, perkenalkan nama saya Edward Alexander dan mungkin beberapa dari kalian merasa kesulitan dalam menjalani hidup ya, merasa banyak masalah ya, merasa banyak tantangan yang harus kalian hadapi dan yang harus kalian tanggung dalam hidup kalian. Ya itu wajar sebetulnya, semua orang itu punya tanggung jawab. Dan kali ini kita bakal bahas materi tanggung jawab dalam sebuah hidup. Ya, tanggung jawab dalam sebuah hidup tuh wajar ya untuk semua orang. Semua orang pasti punya tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu berbeda-beda ya. Kalau sebagai mahasiswa misalnya ya, tanggung jawabnya itu apa? Belajar, bermain, membantu orang tua dan sebagainya lah ya, masih banyak. Kalau untuk orang tua tanggung jawabnya apa? Mendidik anak. Ya, mendidik anak, membiayai sekolahnya. Terus apa lagi? Menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan dan minuman agar anaknya tuh layak tempat di situ, ya, nyaman. Nah, itu adalah sebuah kewajiban, ya, tanggung jawab dari sebuah orang. Itu berbeda-beda tapi, ya, begitu juga dengan laki-laki dan perempuan. Ya, keduanya berbeda. Ya, jelas berbeda karena dari fisik dan momentumnya itu juga beda ya. Hak-haknya juga beda dan kewajibannya juga beda. Ya, mungkin sering digambarkan kalau lelaki itu dia lebih keras ya, sifatnya itu lebih kuat, keras, tahan banting, dan makanya dia yang kerja untuk membiayai rumah tangga. Ya, kalau buat untuk perempuan dia misalnya jadi ibu rumah tangga lah ya misalnya. Nah, dia ngapain? Dia tuh ngurusin rumah tangga ya, cuci piring, masak, cuci baju, jemur, dan lain-lain. Intinya rapihkan rumah. Atau biasanya juga ada yang kebalik ya, gak banyak ya ada yang kebalik. Itu contoh-contoh tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu mirip-mirip ya sama kewajiban dalam suatu orang. Ya, karena dia tuh memang harus dilakukan. Ya, harus dilakukan, yang harus mereka tanggung. Tapi untuk beberapa orang pasti ada yang kesulitan, ada yang enggak. Itu yang kita bakal bahas kali ini. Tanggung jawab dalam sebuah hidup itu berbeda-beda. Ya, jadi kalian jangan samain ya tanggung jawab kalian dengan orang lain. Kalau kalian lebih susah ya berarti tanggung jawab kalian lebih berat dari orang lain. Tapi itu sebuah langkah untuk kamu untuk lebih maju. Ya, berarti kamu lebih kuat dari orang lain. Orang kayaknya lebih lemah, kamu lebih kuat. Makanya tanggung jawab kamu lebih besar. Ya, itu yang dinamakannya kepercayaan. Ya, tanggung jawab diberikan kepada kamu kalau orang sudah percaya dengan kamu. Ya, gimana cara orang bisa percaya dengan kamu? Dengan kamu punya kemampuan yang lebih dari orang-orang lain. Jadi, dengan kamu punya kemampuan yang lebih bagus, lebih cepat, lebih efisien, intinya lebih baik dari orang-orang, kamu bakal dipercaya dan kamu akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih. Tapi jangan kalian kira tanggung jawab itu gampang. Ya, tanggung jawab itu susah. Semua orang punya tanggung jawab dan itu susah. Karena itu memang kewajibannya masing-masing setiap orang. Ya, gak ada yang tanggung jawabnya gampang. Mungkin bayi kali tanggung jawabnya gampang ya. Gak ada tanggung jawab malah. Iya. Makanya ya, orang tuh buat meranjak umur 3 sampai 4 tahun itu udah punya tanggung jawab. Ya, apalagi dari umur 5 sampai 60 tahun. Itu udah punya tanggung jawab. Tapi mungkin tanggung jawabannya setiap umur itu beda-beda. Ya, setiap gender beda-beda, setiap orang beda-beda. Karena tergantung dari kehidupannya juga. Ya, kalau kehidupannya gini, dan tanggung jawabnya ini, dan sebagai macamnya lah ya, bisa kalian cari sendiri. Tapi kalian gak boleh menilai orang lain lemah. Kalau misalnya orang lain gak boleh atau gak bisa menjalani tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh atau dengan sebaik-baiknya. Semua orang pernah capek. Ya, tapi tanggung jawabnya itu harus mereka tetap pikul. Ya, kenapa? Karena itu tanggung jawab mereka, bos. Itu kewajiban mereka yang mereka udah dipercayai buat melakukan hal itu. Ya, tetap harus mereka lakukan walaupun di kondisi mereka lagi lemah atau kondisi mereka lagi kuat. Ya, tapi yang saya tahu tanggung jawab itu nggak pernah melebihi kemampuan kita. Ya, sebagus-bagusnya tanggung jawab, seberat-beratnya tanggung jawab, kalau kamu nggak bisa kerjakannya, bisa kamu tinggalkan. Ya, kalau bener-bener kamu udah gak kuat, ya udah gak kuat,
Kecuali kalau memang itu tugas kamu. Ya misalnya kamu punggung keluarga nih. Kedua orang tuamu udah pensiun, udah gak bisa kerja lagi. Kamu ya otomatis jadi punggung keluarga. Nah itu benar-benar kalian gak bisa tinggalkan pekerjaan kalian. Ya seberat apapun, sesulit apapun, kalian gak bisa kerjakan atau tinggalkan kerjaan kalian. Kenapa? Kalian itu kewajiban kalian. Ya kalau kalian tinggalkan, ya kalian semua nggak hidup di keluarga itu. Ya itu yang dinamakannya tanggung jawab. Ya tapi jangan merasa juga kamu kesulitan. Ya jangan sedih, jangan merasa kayak kamu paling terpikul dalam hidup ini. Ya karena kewajiban itu dan tanggung jawab diberikan pada orang yang sudah mempunyai kemampuan lebih. Berarti kamu sudah mempunyai kemampuan lebih. Dan kita semua yakin kamu pasti bisa melakukannya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang iri sama kamu ya. Pokoknya ya, tapi ingin menjatuhkan kamu ya. Karena mungkin mereka sangat-sangat pengen kamu jatuh gitu ya. Itu namanya orang-orang tidak positif ya. Ganti lingkungannya. Jadi jangan pernah menganggap tanggung jawab itu sebagai beban. Tapi sebagai tugas yang harus kamu kerjakan. Ya itu yang namanya kewajiban. Dan tanggung jawab kewajiban ini adalah sesuatu hal yang berbeda tapi bisa disatukan. Dan jadilah tugas paling yang harus kalian lakukan. Ini tengah-tengahnya. Ya. Dan kenapa sih kita harus mengerjakan tanggung jawab? Ya karena memang itu tugas yang sudah diberikan. Kalau kita nggak kerjain, kita bisa kena resiko atau masalah. Masalah yang lebih besar. Jadi kalian jangan pernah kabur dari tanggung jawab ya. Kecuali kalau memang tanggung jawabnya itu gak ngotak sama memang kalian gak perluin dan di luar dari kemampuan kalian. Ya tapi kalian kira-kira dulu, bisa gak sih kita handle? Ya kalau bisa kalian handle, kalau enggak ya lepas aja. Karena memang setiap orang tuh punya kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalian gak bisa samain tanggung jawab ini dengan tanggung jawab ini. Tapi kalian bisa samain kalau misalnya kondisinya sama. Ya kalau misalnya kondisinya sama, itu tanggung jawabnya bisa sama juga. Misalnya kamu sama teman kamu buat restoran kopi bareng-bareng, partneran. Ya itu bisa jadi tanggung jawabnya sama di bisnis kopi itu. Tapi dalam kehidupan masing-masing itu pasti beda. Pasti beda. Kamu lahir di keluarga apa? Kamu orang tuanya siapa? Lahir di mana? Tempat tinggalnya apa? Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu sejarah kehidupan orang tuh dari awal sampai sekarang tuh kayak gimana. Jadi tanggung jawabnya tuh pasti beda-beda. Ya jangan kalian bisa samain. Tapi tanggung jawab setiap orang pasti tidak melebihi kemampuannya. Ya pasti sesuai dengan kemampuannya. Dan kalau kalian kira tanggung jawab seorang anak itu apa? Ya pasti belajar ya, belajar, main game, apalagi bantu orang tua, bla bla bla, ngurus-ngurus ini, apa ulangan, sekolah, ya itu banyak sebetulnya. Ya. Tapi bahkan saya pun dikasih tanggung jawab lebih. Ya, saya dikasih tanggung jawabnya lebih sama yang di atas. Kenapa? Karena dia percayai saya punya kemampuan yang lebih dibanding semua anak-anak yang ada di sekitar saya. Ya, kenapa? Karena saya paling berbeda. Ya, karena saya paling berbeda. Bahkan saya ngobrol di kamera ini saja tuh paling berbeda ya. Nggak ada murid-murid seangkatan saya yang ngobrol di kamera kayak gini. Kecuali SMP ya. SMP ada. Nah, ini jarang ya. Murid-murid di sepantaran saya ngomong di kamera kayak gini ya. Nggak bagiin edukasi, motivasi itu jarang. Tapi saya diperintahkan untuk menanggung tanggung jawabnya. Ya memang tugas saya di sini membagikan kayak gini ke kalian. Ya bukan saya nggak mau, tapi ini memang kewajiban saya, tanggung jawab saya. Mau nggak mau saya harus kerjain. Ya mau nggak mau saya harus pikul keluarga saya, ya keluarga kecil saya. Walaupun saya masih anak-anak, tapi sekarang saya udah kerja, walaupun kerjanya nggak tetap ya, masih kayak cari duit sampingan lah, gitu ya. Lewat ini pun saya lagi cari duit sampingan sebetulnya, tapi ya kalau lewat YouTube saya kurang perlu ya, karena memang kurang meyakinkan kalau dari YouTube. Jadi saya cari duit di lain-lain lah. Nah, itu tanggung jawab saya. Kenapa? Karena keluarga saya tuh bukan keluarga yang berkecukupan ya. Keluarga saya berkecukupan, tapi kecukupannya itu benar-benar cukup, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Jadi kalau mau investasi,
mau nabung aja itu rada susah ya, karena pendapatannya langsung dikeluarin oleh pengurangannya, oleh langsung kita beli ini, kita bayar listrik, bayar PAM, itu susah sih, susah ya. Makanya saya juga harus jadi punggung keluarga di keluarga saya, dan itu adalah tanggung jawab yang diberi sama yang di atas. Kenapa? Karena dia percaya saya untuk mempunyai kemampuan lebih, dan akhirnya saya ditunjuk untuk melakukan tanggung jawab ini ya, yang mungkin melebihi anak-anak biasa ya. Bahkan kalau misalnya disebut anak-anak lagi, ini bukan anak-anak lagi sebetulnya, ini saya udah punya pemikiran orang dewasa ya. Bahkan saya udah ngerti cara bisnis gimana, cara gini gimana, mindset, growth mindset itu apa, cara kebiasaan baik itu apa. Saya udah ngerti semua, dari psychology of money, atomic habits, apa filosofi teras, mindset ya, itu buku-buku udah hampir gua baca semua ya. Makanya ini mungkin ada sedikit berbeda ya saya dengan anak-anak yang lain, dan karena itu saya dipilih untuk melanjutkan tanggung jawab saya di keluarga saya. Bahkan saya ini juga lagi membagikan video edukasi, dan ini tanggung jawab saya nih untuk membagikan video edukasi. Dan rencana saya nanti saya mau membagikan edukasi untuk sekolah saya. Nanti kalau gue punya dana lagi, sekolah lain lagi, dan lain-lainnya. Jadi saya mau mengubah pola pikir para pelajar. Jadi nggak semuanya pola pikir yang sama gitu ya. Mereka harus kembangin bakat, mindsetnya harus growth mindset ya. Kebiasaan baik, nggak boleh main game terus ya. Baca buku, karena saya sekarang pikir ya, ini anak-anak ngapain belajar mati-matian, belajar SKS, sistem kebut semalam, itu pun sekolah main game, sekolah main game, ngapain gitu loh ya. Sekolah main game, belajarnya nggak ada juga ya, jadi beban keluarga itu ya. Makanya saya bingung, dan itu adalah tujuan utama saya untuk membagikan edukasi kepada kalian semua ya, untuk mengubah pola pikir para remaja dan para anak muda sekarang ya. Jadi saya nggak ngincer yang udah umur 17-an, 20-an, itu enggak ya, tapi itu punya kesempatan lebih juga dibanding yang anak-anak sekarang. Tapi saya mau mengubah pemikiran dulu dari awal, masih kecil ya. Bahkan pemikiran saya tuh udah beda dari dulu kecil ya. Jadi bisa dibilang saya anak paling berbeda ya. Tapi masih ada anak-anak di luar sana, saya yakin ya, masih ada anak-anak di luar sana yang sepantaran dengan saya. Tapi walaupun ada itu dikit ya, tapi saya berharap nanti bisa jadi banyak ya. Saya nggak mau mereka jadi saingan, tapi saya mau mereka jadi teman semua ya. Itu yang tujuan saya bikin untuk video YouTube ini, atau ya channel-channel yang lain ya. Jadi kalian tunggu aja sampai saatnya benar-benar tiba. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tanggung jawab dalam sebuah hidup itu berbeda-beda, dan nggak bisa kalian samain untuk semua orang ya, tapi harus kalian tetap pikul ya, karena memang itu kewajiban kalian ya. Bagi seorang laki-laki itu pasti lebih berat ya, saya tahu. Walaupun saya anak-anak, tapi saya tahu ya, kewajiban, tanggung jawab seorang laki-laki itu berat dalam sebuah keluarga maupun dunia, maupun sekolah, kerja, itu berat semua ya. Saya yakin itu berat semua, karena saya tahu sistem kerjanya dulu udah kayak gimana ya. Saya udah pernah cobain, dan iya memang berat, susah tapi satu-satunya yang kalian bisa ngapain adalah jalanin, belajar gagal, jalanin lagi ya, belajar gagal, jalanin lagi, begitu terus sampai kalian berhasil. Dan itulah mindset, growth mindset ya. Kalian mungkin bakatnya nggak dari lahir, tapi kalian bisa membuat bakat sendiri ya. Bahkan ini public speaking tuh kalian bisa buat sendiri ya, bakatnya, skill, nggak usah dari lahir. Itu yang dinamakannya growth mindset. Mungkin nanti ini bakal belajar ini di bab selanjutnya, yang materi selanjutnya. Jadi jangan pernah meninggalkan tanggung jawab kalian. Jalanin aja dulu seberat apapun ya, sampai walaupun nggak apa-apa, gagal pun nggak apa-apa, coba lagi dan coba lagi. Saya Edward Alexander, sekian, terima kasih.